Itu guru atau Ibu? Di mana, Mang? Itu, Bu. Ya. Ih. Aduh, kumaha ya teh Bu itu bingung atuh. Aduh, Ibu. Ya Allah, Mbak Diana. Aduh. Ayo ambil Ya, cepat. Mbak Diana, ya Allah. Aduh, Ibu ini. Aduh. Mbak Diana, dipegang atuh. Mbak. Semakin hari, semakin dekat kau di hatiku, semakin banyak pula tuntutan keinginanku. Namun ku sadar tak mungkinlah bagi diriku untuk memilikimu seutuhnya, karena ku juga tahu kau telah terikat cinta lamamu. Resah, aku resah, pikirkan itu. Namun bila nanti jarak dan waktu terpaksa pisahkan kau dan aku mohon kepadamu, jangan pernah berhenti mencintaiku. Luangkan sedikit waktumu untuk bersamaku, tanpa harus merubah yang telah ada. Aku akui, aku tak bisa hidup tanpamu, karena bagiku kaulah segalanya, dan hanya bersamamu aku dapat rasakan kebahagiaan. Oh, 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 oh. San, Om, apa masih perlu Fani dibawa ke dokter? tentu Om. Saya kan bukan dokter. Kamu telah menyelamatkan nyawa Fani. Ya, Om. Om nggak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Kamu sudah bicara sama Fani? Sudah Om. Lalu? Saya rasa Om bawa Fani ke dokter sekarang. Kamu ikut kan? Enggak Om. Saya jaga rumah saja Om. Ada apa, San? Enggak ada apa-apa kok Om. Enggak ada apa-apa. Sayang atuh Mas, kalau Mas Lantate harus meninggalkan karir dan pekerjaan di Jakarta. Tapi bagiku, Mbak Diana lebih penting, Mida. Dia keluargaku satu-satunya yang masih tersisa. Dan aku bertanggung budi padanya. Kalau bukan karena dia, rasanya aku nggak bisa jadi dokter seperti sekarang ini. Sekarang, dia membutuhkan pertolonganku. Rasanya aku nggak bisa memalingkan muka begitu saja, Mida. Iya, Mas Tanto benar. Memang sangat sulit bagi kita untuk melupakan kebaikan yang pernah kita dapat dari orang lain. Dan sangat sulit pula untuk melupakan rasa sakit hati dan kecewa yang pernah kita rasakan. Mida, sebenarnya aku mau minta tolong sama kamu. Menjaga Mbak Diana? Iya, karena aku masih harus membereskan segala sesuatunya di Jakarta sebelum aku bisa menetap di sini. Jangan khawatir, saya pasti menjaga Mbak Diana sampai urusan Mas Tanto di Jakarta selesai. Tapi bagaimana dengan Bu Singgi? Beliau kan sudah tahu di mana saya dan cucunya berada. Kapanpun bisa menghubungi saya di sini. Kalau begitu, terima kasih banyak, Mida. Saya juga berharap dengan keadaan yang tenang di sini Mbak Diana bisa sembuh.
kamar mandi? Papa nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Lah kok lama amat? Apa papa sedang mandi? Sudahlah, kamu nggak usah ngurusin saya. Urus saja si Hamidah sana. Kemana dia? Kok belum pulang, Ma? Dia sudah minta izin, Pak. 1-2 hari di Sukabumi. Apa sih yang papa cemaskan? Kalau kita mau menghubungi dia sewaktu-waktu bisa, Pak. Iya, ya sudah. Pergi. Inikah sebabnya kau harus memeluk aku? Aku mencintai dia. Kalaupun aku bersikap Pergi, Mbak. Pergi. Jangan ganggu aku. Mbak, Pergi. Mida, ambilkan tas saya, Mida. Iya. Mbak, Mbak, tenang, Mbak. Mbak, tenang, Mbak. Ya. Tenang, Mbak. Ini, Mas. Pegang. Pergi. Tenang atuh, Mbak. Pergi. Tenang atuh, Mbak. Pergi. Mida, tolong pegang. Lepas. Jangan. Lepas. Mida, selimuti Mida. Mida. Apa kamu yakin kamu bersedia menjaga Mbak Diana? Asal saya diberitahu cara-caranya, insya Allah saya bisa. Baiklah, besok sebelum aku berangkat, aku akan jelaskan sedikit. Selamat malam. Mida, aku... Selamat malam. Ya. Maaf Bu, Dokter Tanto ada? Belum kelihatan? Tapi hari ini menurut jadwal kan Pak Tanto seharusnya datang ke kampus ini ya Bu? Biasanya jam 9 juga dia sudah datang. Barangkali ada tugas di rumah sakit. Kalau begitu nanti saja saya balik lagi deh Bu. Permisi Bu. Ya. Dok, ya Dokter Tanto. Ada apa? Ada perlu sama saya? Iya, itu pun kalau dokter tidak sibuk. Kebetulan saya lagi nggak sibuk. Kalau begitu, ruangan saya saja ya. Silakan. Bibi. Ya Bu, Lihat Bapak. Bapak barusan saja pergi Bu. Pergi kemana? Tahu juga Bu. Bapak nggak pamit sama Ibu. Enggak tuh. Pergi kok nggak pamit ya? Ya sudah. Ya. Halo? Selamat siang, Bu. Ini Mida. Hai Mida, kamu masih di Sukabumi ya? Ini, Bu. Saya mau minta izin sama Ibu. Kemungkinan saya mau tinggal di sini untuk beberapa hari.
Itu juga kalau si ibu mengizinkan. Oh pasti, ibu pasti mengizinkan. Dan ibu sudah menduga bahwa kamu pasti betah di sana. Udaranya sejuk, keadaannya tenang, ya kan? Ibu juga pengen ke sana loh. Ibu, alah, ibu, aduh, udah gitu tuh bu, kunaon teh, aduh, ibu, aduh. Bagaimana keadaannya Dimas? Baik-baik saja, Bu. Malah senang tinggal di sini. Apa saya perlu minta izin ya sama Bapak? Nggak usah, cukup sama ibu aja. Nanti saya sampaikan sama bapak ya. Dan lagi pula bapak kan masih pergi tanpa izin. Nggak tahu kemana sih, bingung ibu nih. Mungkin pergi ke kantor, Bu. Oh iya ya. Ya, nanti ibu mau telepon dulu ya sama bapak ke kantor. Iya. Iya. Aduh, ibu, kumaha ieu teh? Ada apa, Mang? Itu puru atuh ibu. Di mana, Mang? Itu di situ tuh, Bu. Ya. Pergi. Aduh, kumaha ieu teh, Bu, ini bingung atuh. Aduh, ibu. Ya Allah, Mbak Diana. Aduh. Ya, Mbak Diana, ya Allah. Aduh, ibu ini. Aduh. Mbak Diana, dipegang atuh. Mbak, pergi. Aduh. Ibu. Aduh. Tarik ke atas. Dokter mau pindah kemana? Ke Sukabumi. Sampai kapan, Dok? Belum tahu. Dipindah tugaskan atau bagaimana, Dok? Urusan keluarga. Maaf, saya kebanyakan nanya. Tapi saya rasa mahasiswa dokter pasti sangat kehilangan. Sekalipun saya cuma numpang nulis skripsi di sini. Saya tahu, sebagai dosen, dokter sangat banyak pengagumnya. Kamu ini bisa saja. Mana ada sih mahasiswa yang suka sama dosennya? Oh iya, apa ada lagi yang bisa saya bantu? Nggak ada, Dok. Begini, San. Bukannya saya mengusir kamu, tapi saya masih harus membereskan barang-barang dan surat-surat yang lain. Kepergian saya agak mendadak. Saya permisi dulu, Dok. Selamat jalan dan sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih. Oh iya, sampaikan salam saya buat Fanny ya. Baik, Dok. Mari. Silakan. Halo. Waalaikumsalam. Apa? Astagfirullahaladzim. Lalu bagaimana? Kalian nggak apa-apa kan? Bagus kalau begitu. Artinya mereka nggak ketemu lagi kan? Om sampai nggak ke kantor hari ini. Tapi Om sudah periksakan Fanny ke dokter kan? Sudah. Nggak apa-apa kata dokter. Dan dia sudah dikasih obat dan vitamin. Bagaimana skripsimu? Masih dalam penyelesaian, Om. Ya, lebih cepat selesaikan dan lebih cepat jadi sarjana itu lebih baik. Om sudah kepingin meresmikan hubunganmu dengan Fanny. Mungkin Pak Honggo, ayahmu juga sudah nggak sabar lagi. Om seperti nggak tahu keinginan Fanny saja. Anak itu nggak tahu apa yang diinginkan. Nanti lama-lama dia juga sadar bahwa kita berbuat yang terbaik untuk masa depan dia.